Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprialista Ladonu dengan NIM 202205163 dari kampus Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Prodi S1 Keperawatan kelas D. Nah, berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu yaitu Nurse Muhammad Abu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sebenarnya apa pengertian dari sistem reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas atau masa akil balik. Nah, baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi laki-laki. Secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang, yaitu epididymis, ductus deferens atau vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, glandula prostatica, dan glandula bulburetalis. Nah, jadi ini adalah gambaran dari alat dan organ reproduksi pada pria. Ya, baiklah, lanjut ke bagian spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus semiferus. Testis terdiri atas sekitar 250 atau 800 kaki tubulus seminiferus penghasil sperma. Di tubulus seminiferus terdapat dua jenis sel, yaitu sel germinativum dan sel Sertoli. Sel germinativum sebagian besar berada dalam berbagai tahap pembentukan sperma. Sel Sertoli berperan penting dalam proses spermatogenesis. Selanjutnya, sistem hormon. Yang pertama, ada hormon testosteron, dihasilkan oleh sel interstitial yang terletak antara tubulus seminiferus. Testosteron yang tidak terikat pada jaringan dengan cepat diubah oleh hati menjadi aldosteron dan dehidropialdosteron. Fungsi testosteron adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek desensus atau penempatan testis. Hal ini menunjukkan bahwa testosteron merupakan hal yang sangat penting untuk memperkembangkan seks pria selama kehidupan manusia dan merupakan faktor keturunan. Yang kedua, perkembangan seks primer atau sekunder. Sekresi testosteron setelah pubertas menyebabkan penis, testis, dan skrotum membesar sampai usia 20 tahun serta dapat mempengaruhi pertumbuhan sifat seksual sekunder pria mulai pada masa pubertas. Yang kedua, hormon gonadotropin. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan dua macam hormon, yaitu lutein hormon atau biasa disebut dengan LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Yang ketiga, hormon estrogen dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Hormon ini memungkinkan spermatogenesis untuk menyekresi protein pengikat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk pematangan sperma. Dan yang keempat, hormon pertumbuhan. Hormon ini diperlukan untuk mengatur latar belakang fungsi metabolisme testis secara khusus dan untuk meningkatkan pembelahan awal spermatogenesis. Nah, kalian bisa lihat di samping saya ini adalah gambar hipotalamus, hipofisis, dan testis. Sekarang kita masuk pada sistem reproduksi wanita. Secara anatomi, sistem reproduksi wanita terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, glandula vistibularis mayor, dan glandula vestibularis minor. Sedangkan genitalia internal terdiri dari vaginamen, tuba uterina, uterus, ovarium. Kita lanjut ke genitalia eksternal.
Di genitalia eksternal itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada mon pubis. Mon pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral symphysis dan daerah suprapubis. Yang kedua, labia mayora. Labia mayora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis, dan keduanya menutup rima pudendi. Yang ketiga, labia minora. Labia minora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introits vagina. Dan yang keempat ada klitoris, terletak dorsal dari komisura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Yang kelima, glandula vestibularis mayor, sering disebut juga dengan kelenjar Bartholini, merupakan kelenjar yang bentuknya bulat atau ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbulus vestibul atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Dan yang terakhir yaitu glandula vestibularis minor, yaitu mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum. Lanjut ke genitalia internal. Genitalia internal dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Namun posisi ini berubah sesuai dengan isi vesika urinaria. Dinding ventral vagina yang tembus serviks panjangnya 7,5 cm, sedangkan panjang dinding posterior kurang lebih 9 cm. Yang kedua, himen adalah lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introits vagina. Himen tidak dapat robek, disebut himen imperforatus. Yang ketiga, tuba uterina. Tuba uterina atau tuba fallopi memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih 10 cm, dibagi atas 4 bagian dari uterus ke arah ovarium, yaitu pars uterin, tubae, pars atau pars intramunalis, isthmus tubae, ampula tubae, dan infundulum tubae. Yang keempat, uterus. Uterus merupakan organ berongga dan dinding muskular tebal terletak di dalam cavum pelvis minor. Dan yang terakhir yaitu ovarium. Ukuran dan bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Bentuk ovarium sebelum ovulasi adalah ovoid dengan permukaan licin dan berwarna merah muda keabu-abuan. Lanjut ke sistem hormon. Sistem hormon dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen memengaruhi organ endokrin dengan menurunkan sekresi FSH, di mana beberapa keadaan akan menghambat sekresi LH dan pada keadaan lain meningkatkan LH. Yang kedua, hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan placenta, bertanggung jawab atas perubahan endometrium dan perubahan siklik dan serviks serta vagina. Nah, ini adalah contoh gambar dari sistem hormon. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke menstruasi. Menstruasi adalah suatu keadaan fisiologis atau normal, merupakan peristiwa pengeluaran darah, lendir, dan sisa-sisa sel secara berkala yang berasal dari mukosa uterus dan terjadi relatif teratur mulai dari menarche sampai menopause, kecuali pada masa hamil dan laktasi. Menstruasi disebabkan oleh berkurangnya estrogen dan progesteron secara tiba-tiba, terutama progesteron pada akhir siklus ovarium bulanan. Nah, jadi kalau yang ini adalah gambaran dari perempuan menstruasi. Pada fase menstruasi, lapisan endometrium superficial dan media dilepaskan, tetapi lapisan basal profunda endometrium dipertahankan. Endometrium yang dilepas bersama dengan cairan jaringan dan darah membentuk koagulum di dalam uterus. Koagulum ini segera dicairkan oleh fibronalisin dan cairan yang tidak berkoagulasi
yang dikeluarkan melalui serviks dengan kontraksi uterus. Jika jumlah daerah yang dikeluarkan pada proses ini sangat banyak, mungkin fibrinolisin tidak mencukupi sehingga wanita ini mengeluarkan bekuan darah dari serviks. Nah, kalau yang ini adalah gambaran dari wanita datang bulan dari hari pertama sampai hari ke-7. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini, ini adalah gambaran siklus menstruasi. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke fertilisasi. Fertilisasi terjadi pada 2/3 saluran oviduk. Oosit sekunder mampu bertahan 24 jam setelah ovulasi di saluran oviduk, sedangkan sperma mampu bertahan 48 jam di dalam tubuh wanita. Fertilisasi berlangsung hanya 1 hari. Pergerakan sperma di dalam saluran reproduksi wanita dibantu oleh gerakan kontraksi otot uterus akibat stimulasi hormon prostaglandin dari cairan semen. Ovum mengeluarkan zat kimia yang berperan menarik sperma. Terjadi persaingan untuk dapat memfertilisasi ovum dan hanya 1 sperma saja yang berhasil memfertilisasinya. Sebelum fertilisasi, sperma mengalami proses kapasitasi, yaitu pembukaan molekul reseptor dan pengelepasan inhibitor, serta hanya enzim proteinase pada permukaan sperma. Proses kapasitasi terjadi di dalam uterus dan saluran oviduk selama 7 jam. Sebelum terjadi penetrasi sperma ke dalam sel telur, terjadi reaksi akrosom, yaitu reaksi menghancurkan lapisan-lapisan telur. Akrosom memiliki enzim hidrolisis hyaluronidase yang dapat menghancurkan kumulus ovorus, serta enzim penetrasi korona yang dapat menghancurkan korona radiata, dan enzim aksorin yang akan menghancurkan zona pellucida. Nah, teman-teman juga bisa lihat di samping saya ini adalah gambar tentang fertilisasi. Baiklah, itulah materi tadi yang dapat saya sampaikan tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.